Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan pada malam hari ini, minggu malam hari ini. 5 Oktober 2025 adalah minggu yang pertama. Kita berbaring tidur sebentar, kita sudah ibadah tadi pagi, saya masih di kota Jember. Ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa. Segala macam bentuk penyakit semua disembuhkan sama Tuhan. Setiap persoalan apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan tolong ada jalan keluar. Sebab Tuhan adalah jawaban, kuasa di atas segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mau baca berurutan firman Tuhan, selalu berurutan Bapak Ibu ya. Kita mau baca Matius 12 ayat 22 sampai 30. Yesus sembuhkan orang kerasukan setan. Bahwa Tuhan berjanji bahwa orang percaya kepada Tuhan ada kuasa. Tentu saya Pastor Yakub Rahman kami nyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 37. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga. Darahnya domba Yesus berkuasa menolong. Ada kuasa di dalam darahnya, anak domba Allah, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, amin. Di antara Bapak Ibu, ada yang sakit, ada setiap pokok persoalan apapun, mari kita sembahyang, kita berdoa sambil menyanyi lagu ini. Percaya, melangkah dan iman. Di dalam puji-pujian, di dalam Mazmur 22 ayat 4 ada hadirat Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 orang beribu dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah kita. Percaya, Tuhan hadir, Tuhan bersama kita. Kuasa Tuhan yang dahsyat, siapa lawannya? Tidak ada. Mari kita datang kepada Yesus, serahkan hidupmu persoalan kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan. Iblis jalan bersinga mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih? Darahnya domba berkuasa, amin, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa, amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, anak domba Allah, amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus yang berkuasa, amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kuasa dalam darah Yesus, darah Yesus yang berkuasa, oh Allah. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat berkuasa, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Bapakku yang sangat kucintai, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Mulutku, pikiran, dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku dalam nama Tuhan Yesus. Kau hadir bersama kami. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sembuhkan yang sakit. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis setan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Ada kuasa dalam Markus 16 ayat 17 18. Dalam nama Yesus yang sakit sembuhkan. Segala macam penyakit, racun, apapun dalam nama Yesus, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Ada kuasa. Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Janji Tuhan Kisah 1 ayat 8. Roh Kudus turun atas kita. Kita beri kuasa menjadi saksi di Yerusalem, di Samar, di Yudea, seluruh ujung bumi, dimanapun kita berada. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat dalam nama Yesus malam hari ini. Malam yang diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ada kuasa loh Bapak Ibu. Ya. Kalau itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Karena Tuhan berfirman di dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam otoritas Tuhan. Punya kedaulatan penuh. Wow, bangga kita punya Tuhan Yesus. Mari kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu mari malam hari sebelum kita bangun tidur, tadi pagi, besok pagi, selalu saya menyampaikan firman Tuhan ya. Yang penting kita baca firman Tuhan dan kita dipagari dengan pagar ilahi sehingga senantiasa ada damai sejahtera sukacita dalam rumah tangga diberkati, dalam pelayanan diberkati, usaha diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari saya membaca Matius 12:22-30, demikian firman Tuhan Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Ini ada orang kerasukan setan, saudara. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Amin. Ini bukti nyata bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di luar Yesus seorang kena kerasukan setan ini. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Di luar Tuhan banyak masalah. Bisa terjadi kerasukan setan, bisa terjadi bisu, tuli, segala macam persoalan, bisa terjadi pembunuhan, segala macam terjadi di luar Tuhan. Tapi begitu kita datang kepada Yesus, segala macam bentuk persoalan apapun tak terbatas masalah kita, Tuhan sanggup menolong, sembuhkan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tak tertandingi, saudara. Ya, mari kita baca lagi 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ya ini agaknya anak Daud. Wah, kok agaknya anak Daud. Yesus adalah Tuhan. Memang secara horizontal. Jadi vertikal horizontal. Vertikal, Yesus adalah Tuhan. Baca Yohanes 13 ayat 13. Waktu muridnya tanya, apa benar Tuhan kau disebut guru dan Tuhan? Yesus menjawab, benar, aku guru dan Tuhan. Maka kita sebut Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Lukas 12 ayat 11. Telah lahir bagimu hari ini Kristus. Disebut Kristus. Ya. Maka kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Ya, secara horizontal memang keturunan Daud. Ya. Secara horizontal itu kuasa Tuhan. Ya. Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Ya. Itu mari kita mau senantiasa baca firman Tuhan supaya kita ngerti. Ya. Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul pengurus setan ia mengusir setan. Inilah manusia. Dia punya statement narasi yang jahat, provokator. Orang Farisi ini jahat. Masa
Nah, dia sendiri nggak ada roh Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan orang Farisi itu. Ya, hanya bisa ngomong kasih penjelasan sesat, saudara ya. Dia pikir Yesus pakai dengan kuasa Beelzebul pengurus setan. Coba nih, memang itulah manusia tuh seringkali keluar kata-kata yang jahat, saudara ya. Farisi ini. Ayat 25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Ya betul, saudara. Ya mana mungkin dipakai kuasa iblis. Iblis lawan iblis kan terpecah, saudara. Ya, nah itulah jadi contoh konkret dari Yesus, jawaban Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan yang dapat bertahan? Ya benar, saudara ya. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapa pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab mereka lah yang akan menjadi kami. Nah, itu benar kata Tuhan. Kalau dengan kuasa dengan Beelzebul, jadi kamu murid-muridnya pakai kuasa Beelzebul juga kan enggak? Ada kuasa Tuhan ya. Ayat 8. Tapi jika aku mengusir setan kuasa roh Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Dalam nama Yesus. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus, kerajaan surga, datanglah merumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap usaha kegiatan kita. Kalau ada kuasa Tuhan, makanya pentingnya doa Bapa kami. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga Allah. Datang kerajaan Tuhan. Kalau datang kerajaan Tuhan, siapa lawannya? Pasukan surga, malaikat surga akan menghancurkan segala macam pergumulan kuasa iblis, segala setan, penyakit semua. Tuhan sanggup menyembuhkannya. Tuhan kuasa Allah, sehingga kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pentingnya Bapak Ibu, supaya tiap hari, tiap saat ada kerajaan Tuhan datang. Makanya pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena selalu saya doakan tiap pagi malam seperti malam hari ini. Nanti saya tutup dengan doa Bapa kami. Di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Amin. Seperti di surga. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sudah diikatnya barulah dapat yang merampok rumah itu. Benar. Ya. Jadi jelas. Kalau ada orang yang kerasukan setan dari setan, Tuhan ikat itu setan dalam nama Yesus. Maka kita kalau berdoa buat orang sakit, orang kerasukan setan di dalam nama Tuhan Yesus, kita ikat itu kuasa iblis, hancurkan, keluar kau dalam nama Yesus. Ya, sesuai dengan firman Tuhan kita ikat itu. Ayat 30 yang terakhir, saudara ya, dikatakan, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencari mereka. Nah, jelas ini menyindir orang Farisi, saudara. Termasuk manusia-manusia yang saat ini melawan Tuhan, yang tidak bersama Tuhan melawan Tuhan, lawannya Tuhan. Siapa yang berani lawan Tuhan, saudara? Ya, hancur binasa kita. Ya, sebab tidak ada kuasa yang bisa menandingi Yesus. Yakub 2:19, iblis pun gemetar, saudara, lawan Tuhan. Itu mari kita mau tiap hari, setiap saat kita mau bersama dengan Tuhan. Firman-firman yang selalu saya sampaikan, dengar terus, saudara. Karena saya dengan puji-pujian, saya baca Alkitab, saya dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu mendengarkan firman Allah, mendorong kita dekat dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 ribu dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau Yesus di tengah-tengah kita, semua persoalan Tuhan berikan pertolongan. Dan ini terbukti. Gak ada di dalam Alkitab orang datang kepada Tuhan pulang dengan sia-sia, tidak. Semua datang kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan. Orang kerasukan setan dipulihkan semua oleh kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan dahsyat. Bersama Yesus kita tampil lebih menang. Amin. Tuhan memberkati. Ada kuasa di dalam darahnya, ada doa Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Di antara Bapak Ibu ada yang bagian sakit, pegang bagian yang sakit. Kalau punya masalah, pegang hati kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa semua persoalan di dalam tangan Tuhan. Seperti orang kerasukan setan ini. Dia datang kepada Tuhan, disembuhkan sama Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ulangan 7:21. Jangan gemetarkan mereka, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Ada kuasa di dalam darah Yesus.
darah Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh segala penyakit Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Segala macam persoalan, segala macam problem, kita percaya datang kepada Tuhan. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Semua disembuhkan Tuhan. Semua masalah ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan yang saya disembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit disembuhkan. Semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sebelumnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Sebut nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan.